Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas alur film Sniper Rogue Mission tahun 2022. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan agen FBI bernama Zero sedang menjalankan misi bersama rekannya yang merupakan seorang sniper handal, yaitu Brandon Beckett. Zero ditugaskan untuk menggerebek rumah produksi film dewasa ilegal dan bisnis perdagangan manusia. Sementara Brandon yang berada di London sedang mengintai seorang wanita bernama Laura yang diketahui sebagai dalang kasus ini. Scene beralih ke dalam produksi film dewasa. Para kru diperintahkan oleh Laura untuk membunuh semua pemain film tersebut karena sebentar lagi lokasi itu akan digerebek oleh pasukan FBI. Mereka lakukan itu dengan tujuan untuk menghilangkan saksi yang bisa membocorkan kejahatan mereka. Salah satu kru yang bernama Simon menyuruh Mary segera kabur dari sana. Simon juga meminta Mary untuk mengabarinya jika telah sampai di tempat aman. Tanpa belas kasihan, Simon dan anak buahnya melakukan aksi pembantaian. Tak lama kemudian, pasukan FBI datang ke lokasi. Tapi yang mereka temukan hanya para wanita yang sudah tak bernyawa bersimbah darah. Sementara Brandon yang dari tadi mengintai menemukan fakta yang mengejutkan. Dia melihat Laura bertemu seorang petinggi FBI yang bernama Kusamano. Tanpa buang waktu, Brandon langsung menangkapnya. Sesampainya di kantor, Brandon malah dimarahi oleh kepala CIA yang bernama Gabriel karena Brandon telah menangkap Kusamano hanya dengan firasat tanpa adanya bukti. Brandon berusaha membela diri dan menjelaskan bahwa Kusamano telah disuap oleh Laura untuk menyelundupkan para wanita dari London ke Amerika. Tak lama kemudian, Kusamano datang marah-marah. Dia tak terima jika dirinya ditangkap tanpa adanya bukti yang kuat. Kusamano memerintahkan Gabriel menutup kasus ini sebab Laura telah tewas bunuh diri. Akibat penangkapan gegabah ini, akhirnya Brandon diberhentikan sementara. Di sisi lain, Sam baru menyadari jika ada seorang saksi yang bernama Mary telah kabur melarikan diri. Sam mendapat kabar jika Mary sekarang berada di kantor polisi dan sebentar lagi akan dijemput oleh FBI. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Mary saat ini juga. Sesampainya di kantor polisi, anak buah Sam mencari cara lain untuk menghabisi Mary. Sementara di dalam, Mary melaporkan kejahatan para mafia yang telah membunuh semua teman-temannya. Zero yang juga berada di sana lalu menunjukkan foto Kusamano yang kini menjadi incarannya. Melihat foto itu, Mary sangat terkejut. Mary pun membenarkan jika Kusamano adalah pelaku yang telah menyelundupkan dirinya dan teman-temannya. Ternyata dugaan Brandon memang benar bahwa Kusamano juga terlibat dalam kasus ini. Tak jauh dari sana, dua anak buah Sam yang ditugaskan membunuh Mary sedang bersiap dengan senapan snipernya. Dari kejauhan, dia mengincar kepala Mary yang akan keluar dari kantor polisi dan tiba-tiba... Beruntungnya, tembakan itu tidak mengenai Mary dan malah terkena polisi. Di Inggris, Brandon berusaha meyakinkan Gabriel atasannya bahwa Kusamano juga terlibat dalam kasus penyelundupan manusia. Tapi atasannya tidak percaya dengan semua tuduhan Brandon. Dia justru menyalahkan tindakan Brandon yang menangkap Kusamano tanpa ada bukti yang kuat. Brandon yang tak mau disalahkan kemudian meminta izin berangkat ke Amerika. Dia akan membuktikan bahwa kasus ini juga melibatkan seorang pejabat korup, yaitu Kusamano. Atasannya pun mengizinkan Brandon pergi ke Amerika, tapi dengan syarat Brandon tidak boleh melakukan tindakan yang sembrono dan mengulangi kesalahannya.
Di sisi lain, Sam sangat kecewa dengan kinerja anak buahnya yang telah gagal membunuh Mary. Dia pun marah-marah seperti orang kesurupan. Brandon yang telah sampai di Amerika, dia langsung menemui Zero. Di sana, Zero dan Brandon menyadari kalau mereka sekarang bukanlah petugas keamanan negara. Meski begitu, mereka merencanakan siasat untuk menangkap Kusamano demi menegakkan keadilan. Supaya rencana ini berhasil, mereka berdua akan meminta bantuan kepada seorang teman yang dulunya pernah menjadi musuh Brandon, yaitu Lady Death. Esoknya, Mary, Zero, dan Brandon mendatangi sebuah kafe untuk menemui Lady. Tapi Lady bergegas pergi setelah mengetahui kedatangan Brandon. Dia menyuruh temannya untuk membawa Brandon menuju ke suatu tempat. Namun tiba-tiba, dengan keahliannya, Brandon mampu mengalahkan si betina. Tidak lama, Zero datang dan menjelaskan bahwa mereka butuh bantuan Lady. Mereka pun dibawa ke tempat tinggal Lady. Di sana Zero memberitahu tujuan kedatangannya. Dia meminta Lady agar membantu membongkar kasus yang sedang mereka selidiki, yaitu menangkap kepala FBI yang diduga menyelundupkan wanita secara ilegal. Mendengar itu, Lady menolak membantu mereka dengan alasan bahwa kasus ini sangat sulit diselidiki karena melibatkan pejabat negara. Mary lalu menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya adalah korban dari kejahatan para mafia. Para wanita diselundupkan hanya dijadikan budak pemuas nafsu para pria hidung belang. Tapi pada akhirnya semua teman-temannya dibantai dengan keji. Mendengar penjelasan Mary, nampak Lady merasa kasihan. Sebagai sesama wanita, ia bisa merasakan penderitaan yang dialami Mary. Lady pun akhirnya bersedia membantu Zero dan Brandon untuk menyelidiki kasus ini. Okay. What's the plan? Lady lalu membawa mereka mendatangi temannya yang bernama John. John merupakan seorang hacker handal yang sangat membenci para pejabat korup dan tidak peduli dengan nasib rakyat kecil seperti di negara Wakanda. Nice to meet you. What do you guys need? Dengan kemampuannya, John kemudian menunjukkan foto Laura mati di kamar mandi. Namun, di sini John menemukan kejanggalan setelah diamati jika foto ini adalah settingan belaka. Zero lalu menyuruh Mary menghubungi Simon yang dulu pernah menyelamatkannya. Tapi sayangnya HP Simon saat itu dibawa oleh Sam. Dan tentu saja Sam mengetahui jika Simon yang telah menyelamatkan Mary. Namun di sini Sam tak marah kepada Simon. Dia malah memanfaatkan hal itu untuk memancing Mary agar bertemu Simon di sebuah tempat dengan tujuan untuk membunuh Mary. Besoknya Mary memberitahu jika Simon akan menemuinya di kedai kopi. Brandon yang menduga kalau semua ini hanya jebakan, mereka segera menyiapkan strategi dengan matang. Dan benar saja, Sam bersama anak buahnya sudah mengintai Mary di atas sebuah gedung. Sam kemudian menyuruh anak buahnya menghabisi Simon karena telah berkhianat. Singkat cerita, Mary mendatangi lokasi pertemuan dengan dikawal oleh Lady. Sementara Brandon bertugas mengawasi mereka di sebuah gedung dengan menggunakan senapan snipernya. Namun Zero yang menjadi pengamat Brandon merasa gelisah karena Simon belum juga datang menemui Mary. Tanpa mereka ketahui jika Simon telah dibunuh oleh Sam. Di sisi lain, Sam dan anak buahnya berusaha mencari-cari para agen FBI. Tapi mereka belum menyadari jika Lady lah yang mengawal Mary. Dan lucunya ternyata kedua kubu ini berada di gedung yang sama. Beruntungnya, tembakan sniper musuh berhasil dihindari. Lady yang berada di sana kemudian bertarung dengan anak buah Sam yang akan membunuh Mary. Melihat Mary berhasil melarikan diri membuat Sam sangat kesal. Dia pun akan menghabisi Mary dengan tangannya sendiri. Sementara Brandon yang menyadari ada musuh di atas mereka lalu meminta Zero untuk memburunya.
Ketika Zero berada di depan lift, ia sangat terkejut melihat Sam yang telah berada di hadapannya. Mereka berdua pun akhirnya adu mekanik. Setelah mereka bertarung dengan sengit, akhirnya Sam harus mati di tangan Zero. Sementara di luar, Lady kewalahan menghadapi anak buah Sam. Dan tiba-tiba sedangkan sniper musuh berhasil melarikan diri. Setelah kejadian yang cukup menegangkan, mereka pun berkumpul di rumah Lady. Zero berhasil mendapatkan HP-nya Simon yang akan memberi mereka petunjuk. Dengan keahliannya sebagai hacker, John berhasil menemukan informasi data penting serta bukti kejahatan kepala FBI yaitu Kusamano. Dari percakapan di HP tersebut, mereka mengetahui jika saat ini Kusamano sedang menyelundupkan wanita menggunakan kontainer di pelabuhan Philadelphia. Tanpa buang waktu, tim Brandon segera bersiap-siap lalu mereka berangkat ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Zero dan Brandon menemukan para mafia akan menyelundupkan wanita ke Amerika. Lady yang memiliki skill assassin dengan brutalnya membunuh para mafia satu persatu. Namun sialnya, Brandon yang bertugas sebagai sniper posisinya diketahui oleh musuh. Brandon pun disergap sampai senapannya terjatuh. Zero yang menemukan senapan Brandon, kemudian ia mencari posisi sniper musuh yang akan menembak Brandon. Dan akhirnya tim Brandon berhasil menghabisi seluruh mafia. Dia pun menghubungi polisi dan petugas ambulan untuk mengevakuasi para wanita yang disembunyikan di dalam kontainer. Di sisi lain, Gabriel menyusup ke rumah Kusamano. Di sana, ia menemukan data kematian Laura yang dipalsukan. Kemudian, ia berhasil menangkap Kusamano. Setelah itu, Gabriel menghubungi Brandon dan memberitahu jika dirinya menemukan data kematian palsu milik Laura. Dan kemungkinan besar kini Laura sedang bersembunyi di sekumpulan para wanita di dalam kontainer. Mendengar itu, Brandon segera memeriksa semua mobil ambulan yang ada di sana. Dan benar saja, Brandon menemukan seorang petugas sudah mati dengan luka sayatan di lehernya. Laura yang berhasil kabur dari kejaran Brandon saat ini mencari tumpangan di tepi jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti dan menolong Laura. Dan ternyata pengendara tersebut adalah Mary. Tanpa belas kasihan, Mary menancapkan pisaunya tepat di jantung Laura. Setelah keberhasilan misi tim Brandon, Gabriel yang menjabat kepala CIA memutuskan untuk pensiun. Dia mengungkapkan kepuasan tersendiri di masa akhir karirnya, karena selama ini dia telah berusaha semampunya untuk menegakkan keadilan. Sebelum melepaskan jabatannya, Gabriel membentuk tim intelijen elit global yang terdiri dari Lady, Zero, dan Brandon. Kemudian film pun tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.